good morning. Bentar. Mas Rian, kamu habis dilempar kerikil sama siapa? Apa emang kenapa sih? Ini kok kerikilnya di sini? Oh ini jerawat. Biasa banyak yang kangen sama aku. Aku dengar-dengar kamu kemarin 17 ton ya? Pas Rian ngomong begitu lihat deh. Itu Bener F-nya gak banyak sih? Kevin. Ketawain banget dia. Kenapa lu gak terima lo banyak yang kangen? Heh, Kenapa, dia 17 sapi kemarin. Ya kan rezeki- Aku dengarnya 17 Kan ton. rezeki dari Trans TV, dari Masya pagi-pagi Allah. ambiar. Berkah uangnya ditabung. Tapi betul emang sapinya semuanya 1,2 ton bener. Lebih malah dari 17 ton. Oh gitu. Dewi, alhamdulillah kurban berapa banyak? 17. 17 sapi. Ya alhamdulillah. Alhamdulillah 17 sapi. Kan, Berbagai macam tempat ya kak. iya kan disebarin, ada di Jember, Iya. ada di Keranjingan, ada di Sumbersari, Betul. ada Lebak di Bulus. Lebak Bulus, ada di Tasikmalaya. Keren banget. Oh. 17 sapi dikali 7 orang kan Ya satu kan sapi. nabung dari pagi-pagi ambiar duitnya. Iya. Trans TV bayar gue mahal. Iya. Kayaknya kurang Dewi, kayaknya 20 sapi dia butuhnya Wi ya. Tapi kemarin tuh viral Dewi Persik kemarin menerima teman-teman wartawan, membuka Itu gerbang. tiap tahun. Astagfirullahaladzim, kenapa lu ngegas pagi-pagi? Kita lihat dulu ya. Emosian aja. Ini mau gue angkat loh Dewi Muria Agung. Ini Dewi Persik kemarin dia nimbang daging sendiri. Ya Oh, aku iya. lihat. Tiap tahun. Iya, ya udah ini. Jadi Apa kata netizen cantik? Oh cantik katanya. cantik kalau diem. Tapi iya loh, Wi. Cantik, Wi. Bener. Bagus deh. Kan gue emang cantik. Astagfirullahaladzim. Bukan. Maksudnya kalau kayak stylenya cewek-cewek desa yang manis, diem. Kan gue kalau di rumah emang sederhana. Iya. Kan kalau di panggung Dewi Persik, kalau di luar rumah ya Dewi Muria Agung. Iya benar. Apa? Yuk Ke psikolog lu ya? kita, Wi. Netizen bilang Dewi Persik terlihat cantik, Betul. adem, Iya loh. kalem ketika lagi nimbang. Benar. Tahu gue. Ya memang aslinya seperti itu. Tapi bener nggak katanya kuponnya itu masing-masing satu orang bisa berapa kilo dapatnya? 2 kilo. 2 kilo. Karena memang banyak juga kan ya, dagingnya kalau sapi. Banyak juga Ya ya, kan Wi. mereka yang, bukan aku yang mengatur Iya. itu adalah panitia Panitia, dari heeh, orang rumah. betul. Aduh. Dari Lebak Bulus itu Pak RT dan teman-teman. Pak RT makasih ya. Udah baik kan? Oh, udah atur. Baru gue mau nanya sapinya Alhamdulillah. parkirnya di mana? Ya, ampun, iya bener. Pak RT, wah enak nih kalau gini ya bukannya Uya. Ya, pokoknya semoga tahun depan Iya. bisa kurban lebih banyak lagi. Amin. Ya, harus semakin mengalir deras. Amin. Tidak ada henti-hentinya seperti air zam-zam. Betul. Oh, amin, luar biasa. Semoga berkahnya juga bisa dirasakan masyarakat Indonesia. Karena kan nyampainya bukan cuma di Jakarta doang, ke Tasik, ke Mana-mana Jember, segala seluruh macam. Nusantara. Ya, selalu dilindungi, termasuk Sobat Ambiar. Selalu dilindungi. Ini satu kalimat yang kita harapkan semua juga bisa mendapatkan perlindungan ketika kita mau pergi kerja, ya kan? Kita nggak pernah tahu apa yang terjadi di jalanan. Aduh iya. Bintang tamu kita yang satu ini, aktor tampan, dia pernah kecelakaan sampai akhirnya koma. Aduh. Nah kita mau lihat apa yang berubah karena komanya cukup lama, kemudian juga bagian kepala di tengkoraknya juga harus ada yang pada akhirnya Dioperasi. tindakan yang dilakukan. Oh. Kita akan lihat apa yang sebenarnya terjadi. Di Pagi-Pagi Ambiar kita hadirkan Dilan Kar. Kar. Oh siapa ya? Kenapa kalian? Enggak tahu. Kenapa? Enggak. Gak tahu emang Lagi sekarang dong. suka ada aja. Kakak Dika yang nanya kak. Coba tanya dong, tanya apa? Mas, apa aku iki? Semakin Kita sehat ya. berempat- Ya, kita berempat mengucapkan. Terima kasih. Sudah hadir. Kecelakaannya di tahun berapa Dilan Kar kalau boleh tahu? Kecelakaannya itu di tahun 2019. Komanya berapa lama? Komanya itu antara seminggu 2 minggu agak lupa. Kita akan lihat apa yang terjadi di Lankar saat itu. Koma dengan waktu yang cukup lama, artinya tabrakannya juga ini tabrakan yang luar biasa sekali ya. Efeknya sampai sekarang kita masih bisa melihat, mohon maaf ya, ini akibat dari tindakan yang dilakukan di bagian kepala. Kronologisnya seperti apa? Jadi kronologinya itu ini saya dengarnya dari cerita orang ya, soalnya pas kejadian itu saya sama sekali nggak inget satu Sadar hari. ya. Nggak inget apa-apa, sama sekali nggak inget apa-apa. Jadi kronologinya itu saya itu lagi ngebut karena kecapean micro sleeping. Itu sering terjadi ya. Micro sleeping nggak taunya nabrak truk. Oh my god.
Mobil saya masuk ke truknya, Allah, saking kencengnya tuh. saking kencengnya, Ringnya sakit. kayak gitu. Terus? Jadi ya di sininya hancur semuanya. Waktu itu dibilangnya Masih hidup ya, A. alhamdulillah masih dikasih kesempatan. Ya. Iya betul betul. Waktu kejadian langsung muntah-muntah darah, dilarin ke rumah sakit. Untungnya saya itu kecelakaan di dekat keluar tol, di mana teman-teman dekat saya, fellow aktor juga yang waktu itu main di sektor yang sama, ngekos di sana. Dekat. Dekat situ. Dan langsung dilarin ke rumah sakit. Oke. Nah, habis itu dokter langsung operasi. Jadi semua yang di sini tempurung ini itu hancur. Ya Rabbi. Semuanya hancur. Jadi waktu itu dibuka dari sini nih sampai sini itu dibuka. Habis itu dikeluarin tulang-tulangnya dan ditaruh besi waktu itu. Skip. Diganti. Diganti besi gitu. Oke. Kamu tidak bisa mengingat karena dalam keadaan tidak sadarkan diri. Tapi sesaat sebelum pun juga tidak sadarkan diri karena micro sleeping. Yang kamu ingat sebelum micro sleeping, perkiraan kamu kecepatan kilometer per jamnya itu berapa? Kira-kira ya 80 mungkin. 80 masih kecepatannya normal di jalan tol ya? Mestinya sih ya. Tapi karena micro sleepingnya itu Micro sleep itu jadinya nggak ada ngerem sama sekali. tidak ada kontrol, Itu. loss. Oke, Tapi ada gangguan nggak setelah operasi kan biasanya ini kan deket banget ke mata nih. Atau misalkan ke saluran pernafasan, ke hidung apa ada gangguan nggak setelah itu? Kalau gangguan sih untungnya Mata jadi sih burem atau apa? enggak sih. Alhamdulillah sih enggak separah itu. Tapi saraf-sarafnya itu Kenapa? bukan putus, bukan rusak, tapi kayak agak terganggu lah gitu. Contohnya? Jadi agak susah mendengar, agak susah mencium. karena begitu banyak syaraf di kepala ya. Sampai sekarang itu. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Kita mau kasih lihat, ini gambar yang kita dapat kecelakaan mobil. Ini di tol Cikunir, betul ya? Iya, tuh benar. Berapa orang yang berada di mobil kamu saat itu? Saat itu saya sendiri di depan, 2 orang di belakang tidur. Oke, 2 orang. Itu mobil putih itu Mas ya? Ya itu mobil saya. Lagian yang tidur juga temennya mah aturan mah temenin ya. Seharusnya ya. Harusnya teman sebelahnya nemenin jangan malah tidur. Karena biasanya kalau ada yang tidur tuh Aduh ya Allah. driver tuh juga jadi bawaannya ngantuk, apalagi kalau malam ya. Nular ngantuknya. Ini malam hari ya. Ini kejadiannya subuh. Apalagi subuh. Iya, capek. Pulang syuting. syuting. Keadaan 2 teman kamu seperti apa? Tewas sudah. Maksudnya bukan meninggal, maksudnya mereka Tidur. tidur Ya. dan mereka nggak kenapa-napa. Oh, Cuma mereka- luka Ya dikit. karena itu belakangnya nggak apa-apa. Iya, depannya belakangnya doang yang kenapa-napa. hancur. Artinya mereka dalam keadaan sadar ketika tabrakan ini terjadi pun mereka lah yang juga ikut membawa kamu dalam keadaan Iya. sadar mereka ya. Berarti mereka betul-betul sadar untuk membawa kamu juga ke rumah sakit. Mereka masih sadar. Paling luka-luka dikit doang kalau mereka. Oke. Tapi berarti si Mas berarti tetap sadar atau udah nggak sadar ketika Kata mereka saya masih sadar. Cuma saya nggak inget, makanya muntah-muntah darah tuh nggak inget? nggak inget sama sekali. Mereka itu asisten atau Oh, teman? teman aktor juga. Oh, teman aktor. Teman aktor juga. Nggak ada yang duduk di sebelah, nggak ada. Gak ada. Saya sendirian di Ya depan. udah Tuhan atur ya, ya. Oke, Dilan kita mau kasih lihat. Ini ketika Dilan dilarikan dan juga dirawat di rumah sakit. Wah. Baik, ini yang bawah sepertinya masih di ambulans ya. Itu gua. Iya itu kayaknya masih di ambulans deh. ya Allah. Oke. Ya Rob. Ini ketika kamu dalam keadaan koma. Iya. Komanya berapa lama tadi saya lupa? Seminggu 2 minggu. Seminggu 2 minggu. Di antara itu saya lupa. Kurang lebih. Tapi karena Tuhan masih kasih umur ya, itu ya mukjizat ya. Ya alhamdulillah. Setelah kamu terbangun dari koma, apa dalam pikiran kamu saat itu? Yang pertama kepikiran bingung kok di rumah sakit. Oke. Awalnya itu di rumah sakit terus ada nyokap, bokap dan keluarga sama saudara yang lain rame. Pas saya mau bangun gitu, ketarik gitu semuanya. Ketarik sama kabel-kabelnya segala semuanya gitu. Terus baru dikasih tahu sama bokap habis kecelakaan. Baru dokternya masuk, dicek semuanya, bisa ngeliat dan lain-lain. Soalnya sebelumnya gini, kata dokter itu bilang ke orang tua ada kemungkinan berhasil itu cuma 60-70%.
berhasil operasinya. Tapi belum tahu apakah akan jadi cacat Efek atau gimana gitu. pada saraf sensorik dan motoriknya. ya. Makanya langsung dicek sama dokter, ya alhamdulillah masih bekerja semua. Tapi sekarang suka sering pusing nggak? Biasanya kan orang ada lah efek samping yang terus gitu. Kalau efek samping terus sampai sekarang sih enggak ya, tapi pas awal-awal itu sering sakit Pusing. kepala. Sering sakit. Sekarang enggak? Sekarang enggak, sekarang enggak. Nah, udah itu masih minum obat terus atau enggak? Sekarang udah enggak. Jadi dokter pun terakhir saya ke dokter itu mungkin 6 bulan lalu ya. Itu kata dokter nggak perlu kontrol lagi. Alhamdulillah. Tapi kalau misalnya ada apa-apa baru balik lagi ke dokter. Dilan, kita mau kasih lihat. Ya. Ini ada satu momen yang membuat kita juga bertanya-tanya. Kenang momen selama dari kecelakaan Dylan Carr, penasaran sosok pembisik syahadat saat koma. Iya. Sosok pembisik syahadat. Maksudnya? Jadi pas koma itu, ini nggak tahu koma atau setengah sadar nggak tahu ya. Tapi di kuping kanan saya itu ada yang ngucapin, ya itu syahadat itu. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha Suara illallah, cewek asyhadu apa anna suara Muhammadar cowok? Suara cowok. Suara cowok. Oke. Kalau orang lagi sakit atau tidak sadarkan diri pun, terkadang kita teman, keluarga datang memang mendoakan, Iya, membisikkan iya. ayat suci kalimat demi kalimat, melantunkan agar bisa diberikan percepatan dalam kesembuhan. Setelah itu kamu nanya nggak sama keluarga, menceritakan Nanya. ini kemudian nanya nggak? Siapa Tanya, sih? Gitu. saya tanya ke semuanya, itu yang ngucapin syahadat siapa? Terus semuanya bilang nggak ada. Nggak ada sama sekali yang ngucapin itu. Itu sering satu kali atau sering gitu? Oh terus-terusan. Oh, Terus-terusan. lah itu ya. Nggak cuma sekali tapi Malaikat terus-terusan. barangkali ya. Ya, selama koma, terkadang tuh suka ada cerita orang yang terbangun dari koma, mereka melihat apa. Selain kamu mendengarkan syahadat, apakah kadang ada yang bercerita melihat ini, melihat itu. Apakah itu juga kamu alami? Mimpi gitu. Ini sering banget ditanya. Tapi kalau misalnya supernatural saya nggak ada ya. Tapi yang ada mimpi. Ingat, saya itu nggak inget sama sekali kejadiannya. Oke. Tapi saya ini hampir setiap malam, apalagi pas awal-awal, itu ada nightmare, saya kecelakaan. Setelah terbangun dari koma. Setelah terbangun dari koma, iya. Saya setiap kali tidur itu selalu dikasih nightmare, itu mimpinya kecelakaan. Nggak tahu itu kecelakaan pas di mobil apa namanya? Di jalanan itu. Jalanan itu, atau itu cuma imajinasi, tapi itu selalu ada, selalu mimpi ini tuh. Dan yang paling bikin saya suka kebangun itu suaranya. Suaranya. Suara pas tabrakannya. Berarti ini trauma kali Ya, ya. trauma alam bawah sadar ya yang Trauma di terekam. bawah alam sadar ini. Bisa jadi. Tapi sekarang kamu ada trauma untuk misalnya nyetir atau naik mobil di jalan tol atau melewati jalan tol yang sama, tol Cikunir, ada perasaan trauma, ketakutan? Kalau takut sih bawa mobil enggak. Tapi kalau di depan saya truk, ya mending melipir aja deh kayak gitu. Iya. Jadi sekarang udah kalau syuting, masih syuting nggak? Masih Nah kalau syuting atau kegiatan lainnya ada yang Nyetir sendiri ada atau yang supirin lah, iyalah. Ya. Oke. Masih nyetir sendiri. Recovery-nya Hati-hati lah yang nyetir sendiri. dari koma kemudian sampai akhirnya kamu bisa beraktivitas itu butuh berapa lama? Jadi kalau kata dokter, ini maaf ya kalau salah soalnya udah lupa. Kata dokter itu kurang lebih butuh waktu 8 bulan. 8 bulan. Tapi saya syuting di bulan kedua. Saya udah mulai syuting di bulan kedua. Maksa. Maksa. Ya habis itu Masih telepon bisa, sama dokternya. Nggak pusing mas, kan harus ngapalin skenario. Iya, gak bisa diem aja gitu. Iya juga. Gak bisa diem aja. hebat loh tapi. Tapi bener ya ngantuk di jalan bawa mobil itu ya kalau yang mungkin kakak mah belum pernah kali ya bawa sendiri jalan gitu ya. Kalau pernah ya pernah dulu. Kalau lagi ngantuk itu tuh ya itu tuh Emang bisa nggak kuat ditahan loh. emang. Dulu dia Juga nyetir. nggak bisa. Dewi kan nyetir dulu. Apa? Kol buntung. Bawa hewan kurban. Hewan kurban yang dibawa. Yong banget deh. Tapi micro sleeping ini begitu berbahaya sekali ya Sobat Ambiar. Maksudnya itu kita tiba-tiba bisa hilang hanya dalam sepersekian detik. Kemudian hilang kendali dan itu yang rata-rata menyebabkan iya bener, kecelakaan di yang jalan ngeri. tol. Ngantuk. Itu yang ngeri banget tuh. Betul, tapi ketika akhirnya kamu syuting lagi ada perbedaan nggak? Secara performance kamu menurut kamu pribadi sebelum kecelakaan dan setelah kamu kecelakaan, efeknya? Kalau misalnya kayak gitu awal-awalnya
saya itu di bagian jahitan itu nggak boleh kena air atau keringat gitu. Ini ya Mas, jahitan di sini ya Mas. Di sini sepanjang ini jahitan. Oh, Sepanjang ini jahitan. Jadi nggak boleh keringat waktu itu. Setiap kali basah dikit harus langsung dikeringin. Terus kalau performance paling main alis ya. Dulu kan sering kayak suka alis gitu. Nah sekarang agak susah naikinnya. ini itu bisa naik. Masih, tapi nggak setinggi dulu. Oh, dulu naiknya sampai jidat sampai sini. Sampai sini. Oh, imbasnya ke situ ya. Imbasnya ke situ. Terus kalau misalnya garuk-garuk ke sini, ini berasa nih. Apanya? Kalau digaruk ini berasa di sini. Jadi udah nggak boleh kerimbat lagi ya? Nggak tahu deh kalau gitu. ya. Pertanyaan bagus, tapi itu pertanyaan bagus. Tapi kayaknya nggak boleh karena kalau keribat dipijat-pijat. Dikerimbat atau dipijit kan? Nggak usah lah, nggak usah. Bilang nggak usah keribat-keribat mau ngapain? Nggak usah keribat-keribat. Dilancar. Saat itu lagi punya pasangan nggak kamu? Wah nggak single. Single. Jadi yang ngurusin kamu ketika di rumah sakit, kan kalau orang koma pasti ada yang mandiin. Oh waktu itu masih single ya Mas ya? Single ya waktu itu. Aku yang ngurusin sih. Kamu yang Masa lu yang ngurus? Sekarang udah nggak single ya, Mas, ya? Maknya. Sekarang udah enggak. Oh sekarang udah enggak. yang ngurusin mandi segala macam saat itu. Nyokap. Oh ya Allah, Masya Allah. Kita nggak kebayang ya, seorang ibu melihat anaknya koma kurang lebih 2 minggu. Aduh. Itu tuh perasaannya seperti apa? Kemudian harus memandikan. Wah itu pas bangun ngelihat nyokap nangis. Saya nggak pengen sih inget nyokap saya kayak gitu lagi. Ngelihat begitu sedihnya terus begitu senangnya ngeliat anaknya yang selamat kayak gitu, yang hampir direbut. Ngelihat nyokap dengan kondisi kayak gitu saya nggak pengen lagi sih ngeliat nyokap saya kayak gitu. Aduh itu pasti. Dilan, Hancur. masih ingat nggak kalimat yang keluar dari mulut nyokap ketika lo sadar saat itu? Yang pertama ya alhamdulillah pasti. Ya karena bangun tiba-tiba setelah 2 minggu kan yang ditunggu-tunggu kan untuk sadar kan. Kemudian setelah itu? Alhamdulillah nah, alhamdulillah. Itu yang didengar. Itu. Udah nak ya, udah ya, jangan kayak gini lagi ya. Aduh maaf ya. It's okay. Sorry. Pasti akan seperti ini. Kayak gitulah pokoknya. Alhamdulillah nah, alhamdulillah udah ya nak ya. Jangan bikin mami khawatir lagi ya. Jangan bikin kita kayak ketakutan kayak gini lagi ya. This is your mom ya? Mami, manggilnya mami? Nah itu, that's my sweet mother. Oke. Penyesalan setelah kejadian ini pasti ada dong? Pasti ada penyesalan. Saya kalau misalnya capek atau ngantuk, pokoknya nggak pengen lagi untuk maksain bawa mobil. Dan itu selalu saya bilang ke semua teman, walaupun bukan orang yang saya nggak kenal pun selalu saya bilang, lu capek, udah mendingan lu istirahat dulu. Take a nap, sejam aja. Betul. Habis itu silakan lanjut. Atau cuma 30 menit dan Iya. itu sangat-sangat berarti. Itu sangat-sangat. Tapi Dan supir, ini mengingatkan kita juga ya bahwa tubuh manusia itu ada batas. Limitnya. ada itu limitnya. Ada ya. batasnya. Dan Bang. untuk driver juga Dan yang driver bawa juga, mobil, betul. pada saat kita kerja, dia harus tidur. Betul. Jangan Ya. kerja kayak kita. Ya. Jangan ikutan begadang. Nanti akhirnya kita mau tidur, dia ngantuk-ngantuk kita jadi nggak bisa tidur. Supir juga harus perhatikan. Dilan masih tinggal bareng sama mami? Sama Semenjak kecelakaan. Oh, semenjak kecelakaan sampai sekarang. Sampai sekarang. Jadi nyokap, karena saya mungkin karena anak tunggal, jadi nyokap bokap nggak pengen jauh jadinya. So, she's your superhero, nyokap superhero ya. They are my super. Kita mau kasih lihat, kita punya sesuatu untuk Dilan Kar. Lagi nonton, mami? Nonton. Oke, so mau bilang apa sama mami? So sweet ya. Mam, makasih ya, Mam. Ya walaupun Dilan tahu Dilan bukan anak yang selalu baik-baik, tapi terima kasih udah sabar sama Dilan dan selalu sayang, selalu cinta sama Dilan dan selalu perjuangin Dilan ya, Mam. Makasih banget, Mami. You are the best mom in the world. Makasih, Mam. Sehat-sehat ya, salam buat mami. Salam buat mami. Makasih. Banyak cerita orang yang diberikan kesempatan hidup kedua. Saya harus pakai kata quote unquote, dikasih kesempatan hidup kedua. Ada perubahan dalam dirinya. Kalau kamu kan ada penyesalan nggak mau, oke nyetir gue harus lebih hati-hati lagi. Tapi apa yang akhirnya kamu lakukan untuk bisa mensyukuri apa yang sudah diberikan oleh Tuhan kesempatan kedua ini? Bisa dibilang ada beberapa sih. Untuk nge-treat orang lebih respect, mau itu dia dari kalangan apapun,
Terus kalau dulu kan muka saya itu selalu dibilang kalau nggak kenal sombong. Padahal maksudnya nggak sombong gitu, emang muka saya kayak gini. Jadi saya mencoba untuk kelihatan lebih ya humble gitu. Dengan cara? Dengan cara ya Senyum gitu aja, pokoknya nggak ada langsung senyum aja gitu. Coba kasih lihat kamera, boleh kita minta close up wajahnya Dylan Carr. Ini dia senyum terbaik seorang Dylan Carr. Coba senyum membawa luka, Meggy Z kali. Itu senyumannya mungkin untuk seorang perempuan bernama Zahra Makam Agal Muni. Kita mau kasih lihat yang satu ini. Happy birthday to the woman I love. I wish you all the best. May this year be a blessed year for you. I love you so much, my love. Ini siapa pacar? pacar. Berapa lama sudah? Udah 1 tahun setengah. 1 tahun setengah. Lumayan loh. Ada kepikiran untuk jauh lebih serius lagi dalam waktu dekat? Ya. Iyalah pasti. Kenapa? Nggak waktu dekat, tapi ya emang udah ada omongan, ada planning ke sana dan alhamdulillahnya kita dari satu kampung yang sama, kita sama-sama perantau, jadi keluarga kita tuh udah deket. Oh. Dilan tuh apa sih, mix apa? Sumatera sama Inggris. Sumateranya? Yang Inggris siapa? Papa berarti Sumatera, ya? Inggris bokap. Oh. Yang membuat kamu jatuh cinta sama Zahra. Selain satu daerah ya? Dia itu stand up woman, terus dia itu nggak apa ya, bisa dibilang kalau dia ngomong A ya A gitu. Berprinsip lah ya. Berprinsip, nggak yang bertele-tele gitu. Nggak menye-menye. Nggak menye-menye, Gue terus banget itu. kalau dia mau sesuatu tuh nggak kode-kodean gitu, Langsung ngomong. langsung Nah bilang. gitu, jadi kan gampang Itu nurun di laki-laki. kamu, itu nurun di kamu. Iya. Gak kode-kodean, gak apa gitu. Jadi nggak munafik ya apa Nggak munafik. adanya. Sama nggak menye-menye. Itu juga nggak kode-kodean dia. Enggak banget. Menye-menye dia. Tapi kalau nggak menye-menye udah tahu apa yang dia mau, apakah dia pernah mengeluarkan kalimat kapan lu mau nikahin gua? Karena dia tahu apa yang sering. dia mau. Dia sering minta dinikahin. Sering. Katanya kapan? Ya bagus dong, enak aja lu mau berhubungan sama kita, tapi nggak kapan waktunya nikah gitu. Ya itu hal yang wajar kok menurut saya, dia nanya itu hal yang wajar dan selalu saya jawabnya apa? jawab, oh tenang, pokoknya begitu udah siap nikah kita udah nggak perlu mikirin masalah finansial, udah hidup udah enak pokoknya. Maksudnya? Ya berarti dia Kamu mau secara finansial stabil dulu? mempersiapkan Stabil semuanya, jadi dia udah tinggal hidup enak pokoknya. Laki-laki sih emang harus. Luar biasa. Kami mau membantu pernikahan kamu menjadi jauh lebih indah. Kami sedang ada promo di sini. Apa? Kalau kamu book Dewi Persik buat pernikahan kamu, gratis 1 ekor sapi buat Idul Adha. Bayaran mahal, sapi 1. Gak apa-apa, Kak Dewi mah jangan kan satu. Kurban aja 17, apalagi nyumbang orang. Bener. Apa juga jadi Kak, sikat Kak. Ya. Ya, aku lagi sabar dulu puasa. Kak, sapinya dari mana Kak? Dari mana sapinya? Sabarudin Farm. Dylan Carr, terima kasih banyak sudah berbagi cerita sama kita. Ini mengingatkan Mas Dylan. buat kita semua. Betul. Hati-hati di jalan itu bukan sekedar kalimat. Ya. Kalau capek istirahat, yang paling penting itu kalau di jalan tol jangan lupa keluarga menunggu, utamakan selamat. Kita kembali saat lagi tetap di pagi-pagi. Iya.